Satu lagi, warisan seni yang popular untuk negeri Kelantan. So which is wayang kulit. Wayang kulit ini merupakan satu permainan tradisional yang menggunakan prinsip cahaya dan juga bayang. Watak-watak untuk wayang kulit ni bukan satu watak khayalan ataupun satu watak bangsawan, khayalan apa lagi, macam-macam lagi jenis dia yang dimainkan oleh seorang dalang. Kebanyakan patung untuk wayang kulit ni dicipta dalam bentuk mengereng tau, untuk senangkan pergerakannya. Dan biasanya sebelah tangan je yang digerakkan. Kebudayaan tu mesti datang daripada rumpun ini. Malah kalau kita tengok tarian orang Melayu di Singapura pun seakan-akan tarian ada juga di Indonesia, begitu juga di Brunei dan sebagainya. Jadi dia tidak jadi masalah sebenarnya, tak sepatutnya jadi masalah. Indonesia dan Malaysia memang merupakan negara yang memiliki rumpun yang sama dan memiliki kedekatan budaya yang erat. Namun selama ini tak jarang kita mendengar hubungan kedua negara ini sering disertai oleh konflik. Salah satunya adalah terkait klaim budaya. Di berbagai media yang beredar luas, Malaysia pernah beberapa kali mengklaim beberapa budaya dari negara Indonesia. Misalnya seperti tarian tradisional, lagu daerah, makanan tradisional, alat musik tradisional, pakaian tradisional, dan sebagainya. Beberapa contoh adalah tari reog, rendang, batik, dan juga angklung. Dengan begitu tentunya hal ini jadi menimbulkan reaksi yang keras dari masyarakat Indonesia. Selain itu juga dianggap sebagai bentuk pencurian terhadap kekayaan budaya Indonesia. Wah, kok bisa ya? Lantas mengapa Malaysia suka mengklaim budaya dari Indonesia? Di dalam video kali ini kita akan membahas berdasarkan fakta yang selama ini telah terdata keberadaannya dari berbagai sumber yang beredar. Namun kalian juga harus tahu ya, bahwa di balik video ini tidak untuk menggiring opini yang akan menimbulkan sewaktu-waktu untuk mengadu domba kedua negara ini. Baiklah, salah satu kemungkinan penyebabnya adalah diduga kuat karena kesadaran budaya yang rendah dari Malaysia. Masyarakat Malaysia mungkin tidak menyadari bahwa budaya yang mereka klaim sebenarnya berasal dari Indonesia. Alasan politik juga bisa dijadikan untuk memperkuat identitas nasional. Dengan mengklaim budaya Indonesia, Malaysia ingin menunjukkan bahwa mereka budaya yang sama tuanya dengan budaya Indonesia. Loh, bukannya asal pencetus sebuah budaya itu sudah jelas ya? Oke, mari kita lanjut. Indonesia memang kaya akan budayanya yang sangat beragam. Hal ini menjadikan Indonesia mempunyai daya tarik bagi Malaysia karena Indonesia dan Malaysia memiliki banyak kesamaan. Salah satunya adalah berasal dari rumpun yang sama, yaitu Melayu. Klaim budaya Malaysia terhadap Indonesia merupakan masalah yang perlu segera diselesaikan. Mungkin kedua negara perlu berunding ya bersama untuk membahas masalah ini dan mencari jalan keluar dari masalah ini. Publik tanah air mungkin penasaran dengan alasan negara Malaysia yang sering mengklaim budaya, kuliner, kesenian milik Indonesia. Memang sih sebagai sebuah fakta bahwa Indonesia dan Malaysia memang tergolong memiliki kesamaan budaya dan etnis, terutama untuk wilayah Sumatera dan Kalimantan, sebab berbatasan langsung di daerahnya. Tak hayal kan bila kemudian ada bahasa, agama, adat, seni, dan kuliner mirip antara Indonesia dan Malaysia. Kesamaan etnik dan budaya membuat Malaysia kesulitan mencari identitas bangsanya sendiri sejak mereka merdeka. Hal itu berbarengan dengan kondisi Malaysia yang tergolong krisis identitas di antara serumpun Melayu di kawasan ASEAN. Aksi klaim membuat budaya Melayu dan notabene masuk dalam daftar milik Indonesia diklaimnya. Dalam artian, saat itu begitu banyak budaya dan kesenian kurang mendapat perlindungan dan pengakuan oleh negara. Akibatnya Malaysia yang merasa berhak atas kebudayaan Melayu ingin menjadikannya sebagai milik bangsanya sendiri. Sebagai catatan, ada banyak yang diklaim oleh Malaysia yang sejatinya merupakan milik Indonesia, seperti misalnya hal kesenian, reog Ponorogo, tari piring, tari pendet, tari tortor, angklung, batik, alat musik gordang sambilan, hingga kuda lumping. Termasuk dalam hal pakaian, seperti yang paling menghebohkan adalah batik yang juga pernah diklaim oleh Malaysia. Walaupun Indonesia sudah mendapatkan pengakuan dari UNESCO. Selain itu, Malaysia juga pernah mengklaim beberapa budaya Indonesia seperti lagu Rasa Sayange, Halo Halo Bandung, dan wayang kulit, serta masih banyak lagi. Nah, sebagai salah satu contoh yang diklaim Malaysia atas tari pendet Bali pada tahun 2009, Malaysia mengklaim hal tersebut karena iklan pariwisata Malaysia yang menampilkan penari pendet Bali yang ditayangkan di stasiun televisi swasta di Singapura. Pada akhirnya, klaim budaya tentunya tidak akan menguntungkan kedua negara ini. Hal ini hanya akan menimbulkan ketegangan dan konflik yang tidak perlu. Menurutmu bagaimana? Komentar di bawah ya.